Kasih informasi yang menarik nih buat kawan pajak semua. Kali ini nih kita mau bahas mengenai faktur pajak PKP pedagang eceran. Kalau perdagangan secara online sendiri, ini ada aturannya nggak untuk pedagang eceran nih, Mas? Ini tergantung KLU-nya atau seperti apa nih? Mereka kan perusahaan penerbangan nih. Sebenarnya mereka perusahaan besar ya, tapi mereka kan melakukan penjualan tiket di mana? Menjual tiket kereta api kepada penumpang mobil atau dealer motor. Saya sampaikan salam dulu ke kawan pajak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, ketemu lagi dengan kami di podcast Ngerujak, Ngerumpi Pajak LTO4. Seperti biasa, saya nanti akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Nah, apa sih yang mau kita rumpiin di acara Ngerujak pada episode kali ini? Ini ada tema yang sangat seru nih. Judulnya atau temanya itu tentang faktur pajak PKP pedagang eceran. Kawan pajak, pada saat saya mengatakan pedagang eceran, akan terlintas bahwa pedagang eceran itu mungkin semacam tukang nasi uduk, atau mungkin tukang kelontong, atau mungkin para penjajah makanan yang di pinggir jalan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi pedagang eceran yang dimaksud di sini harus mengeluarkan faktur pajak dan mereka juga harus PKP. Nah, untuk seperti ini kira-kira pedagang eceran seperti apa sih yang dimaksud dalam ketentuan perpajakan di faktur pajak PKP pedagang eceran? Di sini telah hadir narasumber kita, teman saya yang sangat luar biasa, yaitu Mas Anjar Sukresno. Nah, Mas Anjar, ketemu lagi nih kita di ruangan podcast ini. Apa kabarnya Mas Anjar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, senang kita ngobrol lagi tentang pajak. Oke, Mas. Sudah siap ya kasih informasi yang menarik nih buat kawan pajak semua di sana? Insya Allah. Kita kan sambil belajar, sama-sama belajar ya Iya, sama. betul. Kita pun di sini masih tetap belajar ya, Mas ya. Iya, Itu betul. makanan kita sehari-hari, tapi kita juga tetap update, tetap baca lagi, Iya, tetap belajar lagi, dan apa yang kita pahami kita sampaikan ke kawan pajak di sana. betul, betul. Oke, Mas Anjar, kali ini nih kita mau bahas mengenai faktur pajak PKP pedagang eceran. Nah, di sini ada pedagang eceran nih, ada PKP pengusaha kena pajak. Nah, sebenarnya di aturan perpajakan itu pengusaha itu apa sih? Kemudian PKP itu seperti apa? Lalu pedagang eceran itu seperti apa? Karena ini kalau dilihat dari judulnya, faktur pajak PKP pedagang eceran, sudah pasti pengusaha nih yang melakukan. Dan di sini dipersempit ke pedagang eceran, dipersempit lagi ke dia harus PKP. Nah, ini informasinya gimana nih Mas? Silakan disampaikan ke kawan Ya, pajak oke, Mbak semua. Novi. Kalau pengusaha sendiri sebenarnya ada juga definisinya ya di Undang-Undang PPN ya. Ya, intinya sih kalau pengusaha itu bisa perorangan, orang pribadi atau Hmm, badan, dia yang menghasilkan barang, terus bisa juga dia mengimpor atau mengekspor barang, atau bisa juga dia eh, menyerahkan jasa, bisa hmm, juga ekspor jasa juga bisa, atau hmm, memanfaatkan jasa atau barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, itu masuk pengusaha. Sementara kalau pengusaha kena pajak, pengusaha kena pajak itu berarti dia eh, pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena, nanti dia ada kewajiban untuk memungut PPN. Sedangkan kalau tadi ada pertama kali tadi disebutin ini ya, ini kan pedagang eceran apa yang buat di pinggir-pinggir jalan aja iya nih. Nah, betul. Karena kalau saya sendiri pribadi nih, ah, kalau bicara pedagang eceran, pasti yang kepikiran sama pertama kali itu ya pasti pedagang-pedagang yang biasa jualan, terutama di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau pas lewat kantor tuh ada yang menawarkan makanan, minuman atau barang-barang lain. Itu yang terpikir pertama iya, kali. Nah, iya, kalau di betul. sini tuh seperti apa berarti, Mas? Iya, di perpajakan kita juga mengatur namanya pengusaha kecil, Mbak. Pengusaha Iya. kecil itu ya kalau Mm, kita sebutnya ya UMKM ya. mm, Itu ada batasan penyerahan barang atau jasanya, misalnya omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Itu kita sebut pengusaha kecil. Nah, kalau Oke. pengusaha kecil ini dia tidak
wajib menjadi pengusaha kena pajak atau tidak wajib menjadi PKP. Kemudian tadi kalau untuk pedagang eceran di sini maksudnya bukan pedagang kecil tadi, ya, tapi dia intinya sih yang menyerahkan kepada konsumen akhir, jadi barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen akhir, maka yang menyerahkan jasa tadi dia disebut pengusaha atau pedagang eceran, seperti itu Mbak Novi. Oke, baik. Mas Anjar, di serba digital ini, eh, apa namanya? Pastinya pola perdagangan atau cara penjualan dari pedagang kepada pembeli itu juga sudah banyak mengalami perubahan ya. Kalau dulu mungkin kita mau membeli barang harus datang ke tempat si penjualnya atau di tokonya mungkin. Nah, di era yang serba digital ini sudah banyak mengalami perubahan di mana penjual dan pembeli tidak lagi perlu bertemu satu sama lain atau si penjual nggak perlu menjajakan dari pintu ke pintu barang-barangnya, cukup secara online. Nah, kalau perdagangan secara online sendiri ini ada aturannya nggak untuk pedagang eceran nih Mas? Iya Mbak Novi, justru di Undang-Undang Cipta Kerja, di PP 44 tahun 2022, kemudian juga di Per 03 tentang faktur pajak, ini diatur. Jadi bukan hanya yang secara offline, tetapi juga yang secara online itu bisa termasuk pedagang eceran. Kalau di aturan yang lama itu di PP 1 tahun 2012 hanya untuk penjualan yang door to door, yang terus harus ada ya kios, toko, atau secara langsung ke konsumen tanpa ada pesanan gitu, harus tunai. Nah, itu dulu diaturnya seperti itu. Nah, di sekarang sejak Undang-Undang Cipta Kerja bukan lagi fokus kepada ya bagaimana menjualnya, tapi lebih ke diserahkannya ke siapa sih. Kalau diserahkannya ke konsumen akhir, yaitu masuk pedagang eceran. Oke, berarti aturan perpajakan sekarang memang sudah berubah juga ya Mas ya, mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman juga ya Mas. Jadi meminimalisir untuk terjadinya potensial loss atau misalnya pajak-pajak yang seharusnya bisa disetorkan oleh para pedagang eceran tidak akan terlewat gitu ya Mas ya. Ya, diatur lebih luas lagi sih Mas sekarang. Baik-baik. Nah, ini mungkin kawan pajak di sana juga masih belum bisa membedakan nih yang termasuk pedagang eceran itu seperti apa sih kategorinya. Nah, kalau kawan pajak yang punya NPWP, mereka pasti tahu nih ada namanya klasifikasi lapangan usaha. Ketika mereka mendaftar NPWP kan mereka dapat surat keterangan terdaftar. Biasanya di SKT itu ada namanya KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Nah, apakah yang dimaksud pedagang eceran itu tergantung dari KLU-nya nih kan? Saya pernah baca juga di SKT namanya KLU pedagang eceran. Tapi mungkin ada juga yang pedagang besar. Nah, ini apakah yang dimaksud pedagang eceran di sini tergantung KLU-nya atau seperti apa nih? Iya, Mbak. Ada beberapa yang salah kaprah ya. Kalau untuk pedagang eceran yang berhak mengeluarkan faktur pajak pedagang eceran, dia harus sesuai dengan pas waktu daftar dia pedagang eceran atau bukan. Tapi yang dimaksud pedagang eceran di sini yang berhak menerbitkan faktur pajak eceran tidak melihat kepada klasifikasi lapangan usahanya. Jadi enggak, misalnya dia pas mendaftar usahanya bukan pedagang eceran, namun dia menyerahkan kepada konsumen akhir, maka dia bisa menerbitkan faktur pajak eceran tadi. Jadi tidak tergantung kepada KLU-nya. Tapi sekarang kita melihatnya penyerahannya itu kepada siapa? Kalau kepada konsumen akhir, maka bisa memakai faktur pajak eceran. Oh, baik. Itu, Mbak. Berarti pertama, yang pasti tidak tergantung KLU ya. Ya, betul. Kita lihat dulu nih kegiatan usahanya seperti apa. Ya. Kalau memang dia misalnya dia perusahaan besar, tapi dia ada penyerahan langsung ke konsumen, bisa masuk kategori pedagang eceran tersebut ya. Ya, betul. Untuk bisa. yang penyerahannya langsung saja tapi ya. Ya, misal ya toko sepatu ya, misal Oke. pabrik sepatu. Pabrik sepatu selain dia menyerahkan barang ke distributor, Iya. tapi ternyata dia ada punya toko juga nih, punya Kayak toko FO atau gitu ya. atau jual online. Mm-mm. Dia sendiri nih, si pabriknya sendiri, perusahaan yang sama, dia
menyerahkan secara langsung kepada konsumen, bukan hanya ke distributor, tapi ada penyerahan lewat online atau lewat toko yang kepada konsumen akhir. Maka untuk yang faktur kepada distributor, dia harus pakai faktur pajak sesuai di e-faktur. Oh, yang standar, faktur pajak standar Ya di bisa sini, dikatakan demikian. Oke. Namun untuk yang kepada konsumen akhir, dia nggak perlu pakai e-faktur, bisa menerbitkan faktur pajak eceran tadi. Oke, Iya, berarti gitu. meskipun dia perusahaan besar, ketika dia melakukan penyerahan langsung ke konsumen, bisa mengeluarkan faktur pajak PKP pedagang eceran. Iya, betul. Oke, nah kita kan tadi sempat membahas nih tentang perdagangan secara elektronik. Nah, kita pernah mendengar adanya PMSE ya Mas ya, atau perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini juga berlaku bagi pengusaha yang melakukan transaksi online ya Mas ya, untuk PMSE ini. Iya, PMSE itu lewat marketplace ya. Jadi penjualan lewat marketplace, ada pembeli, dia kan langsung kepada konsumen akhir, dianggap langsung kepada konsumen akhir, itu termasuk juga penyerahan yang bisa menggunakan faktur pajak eceran. Jadi diatur di PMK 18 itu tentang aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, memang diperluas. Jadi yang secara online tadi ya termasuk yang tadi PMSE tadi yang lewat marketplace. Jadi di fakturnya nanti tidak perlu ada identitas pembeli dan tanda tangan penjualnya. Jadi itu yang tidak perlu ada. Berarti mempermudah sebenarnya, Iya, mempermudah transaksi online saat ini ya. Iya, betul. Oke, nah terus ini tadi sempat menyinggung tentang Per 03. Nah, kalau di Per 03 tahun 2022 mengenai faktur pajak, di situ pengaturan mengenai faktur pajak pedagang eceran itu seperti apa, Mas? Pengaturannya tentang faktur pajak eceran ya? Iya. Iya, jadi untuk fakturnya sendiri dia memang nggak perlu identitas pembeli dan tanda tangan penjual ya, NPWP. Tapi untuk yang lainnya kayak nama, alamat, NPWP penjual, kemudian barangnya apa yang dijual, harganya berapa, PPN-nya berapa, kalau ada potongan harga, ya itu tetap harus ada, harus dicantumin juga di fakturnya. Namun penomorannya, terus bentuknya seperti apa, diserahkan kembali kepada penjualnya tadi sesuai ya kepentingan bisnisnya dari penjualnya. Jadi nggak harus sesuai yang kita kenal faktur pajak standar yang lewat e-faktur itu. Jadi nggak harus kayak gitu. Penomorannya juga bisa terserah wajib pajak. Yang penting penyerahannya kepada konsumen akhir. Terus ya konsumen tadi tidak menggunakan barang atau jasanya untuk kegiatan usahanya. Jadi kalau yang lewat online ya itu sudah diatur memang itu bisa pakai faktur pajak eceran. Oke, berarti kalau di sini memang faktur pajak PKP pedagang eceran ini bentuknya sederhana. Kita menyesuaikan dengan kondisi dari pengusaha masing-masing ya, mau dibentuk seperti apa. Yang penting di faktur pajak tersebut memenuhi syarat-syarat yang tadi ya, ada nama penjualnya, tidak perlu tanda tangan ya, tidak perlu juga nama pembeli ya Mas ya. Oke, berarti sebenarnya sangat mudah sekali ya bagi pedagang eceran ini untuk menerbitkan faktur pajak PKP pedagang eceran. Terus selanjutnya nih Mas, misalnya nih ada pedagang eceran, mungkin mereka ini kan karena loyalitasnya si pembeli nih, mereka berlangganan sudah bertahun-tahun. Si pedagang ini atau pengusaha ini memberikan semacam reward lah, hadiah. Mereka memberikan produk barangnya nih kepada pembeli tadi, kepada konsumen akhir itu sebagai hadiah, atau mungkin pemberian cuma-cuma, karena ada istilah pemberian cuma-cuma juga ya kalau di perpajakan. Atau mungkin si pengusaha itu, misalnya pabrik sepatu tadi, sepatu-sepatu yang dia produksi itu dipakai untuk hadiah karyawannya atau pemakaian sendiri istilahnya ya. Nah kalau seperti itu, apakah si pedagang eceran ini tetap mengeluarkan faktur pajak atas pemberian barang-barang tadi itu baik ke konsumen maupun ke karyawannya? Iya, Mbak. Di PMK 18 itu ternyata diatur tuh, Mbak. Gimana Mas pengaturannya? Kalau wajib pajak menyerahkan pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri barang dan jasanya, ternyata bisa pakai faktur pajak eceran, Mbak. Yang diatur. Kalau sebelumnya ini nggak ada pengaturannya. Sekarang sudah jelas. Kalau misalnya dia toko jual minumannya, oh ini
mau bagi-bagi minuman di pas CFD, nggak usah bayar, langsung dikasih gratis, itu namanya pemberian cuma-cuma. Iya. Dan dia bisa menerbitkan faktur dan eceran tanpa perlu ada nama penerimanya atau belinya, ya apa ada tanda tangan juga, tapi tetap dibuat faktur. Oh, baik. Bentuknya faktur pajak eceran. Oke, berarti meskipun itu tidak bukan termasuk penjualan atau penyerahan yang menghasilkan uang, tetap dibuatkan faktur pajak ya. Iya, kalau faktur pajak nggak termasuk pemakaian sendiri atau ini kan dia pakai kode fakturnya 04 ya. Oke. Tapi kalau yang ya untuk konsumen akhir yang nggak digunakan untuk usaha, kegiatan usaha, ya bisa pakai faktur pajak eceran ini. Oke, baik. Ini mungkin berarti kalau seperti itu kayak semacam Garuda Indonesia, mereka kan perusahaan penerbangan nih. Sebenarnya mereka perusahaan besar ya, tapi mereka kan melakukan penjualan tiket, di mana penjualan tiket itu ditujukan ke para customer, itu para customer akhir gitu kan. Kemudian mungkin kayak semacam kereta api, mereka kan juga menjual tiket kereta api kepada penumpang, di mana penumpang itu kan konsumen akhir ya. Itu apakah juga bisa disebut sebagai faktur pajak pedagang eceran kalau seperti itu? Oh iya, ini menarik ya Mbak. Ini ada 2 pertanyaan nih. Iya, betul. Jadi yang tadi contohnya penerbangan ya, penerbangan domestik kan ada PPN-nya ya. Iya. Tapi ternyata tiketnya kan tadi langsung dipakai buat penumpang ya, buat konsumen akhir. Ini bisa memakai faktur pajak eceran. Jadi tiketnya tadi itu sudah berupa faktur pajak eceran maksudnya. Kan di tiket ada yang jual, nama penjualnya siapa, ada harganya berapa, tiketnya kalau ada potongan harga, nah itu sudah termasuk faktur pajak eceran. Jadi faktur pajak eceran itu ya bisa bentuknya macam-macam, bentuknya bisa tiket, kwitansi, itu bisa masuk kategori faktur pajak eceran. Asal tadi ya ada yang ada nama penjual, harganya berapa yang harus ada di informasinya yang harus ada di faktur pajak eceran tersebut. Terus tadi yang menarik misalnya tiket ya, tiket kereta api ya. Iya, betul. Sedangkan kereta api itu angkutan darat kan di aturan yang sekarang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu dibebaskan ya Mbak ya. Nah, dibebaskan tapi di lain hal dia menyerahkan kepada konsumen akhir. Gimana nih? Ya ternyata ya yang perlu dilihat karena penyerahannya kepada konsumen akhir ya bisa tetap menggunakan faktur pajak eceran. Ya, ini juga udah disebutin sih di PMK 18-nya. Faktur pajak eceran ini juga bisa digunakan kalau untuk atau atas penyerahan yang dibebaskan. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, yang penting penyerahannya ke konsumen akhir. Titik poinnya adalah di konsumen akhir. Iya, konsumen akhir yang tentunya dia nggak menggunakan biasa atau barangnya tadi untuk kegiatan usaha. Nah, misal ada lagi nih Mas, dealer mobil atau dealer motor, mereka kan pasti menyerahkan penjualan kebanyakan nih pada umumnya pasti ke konsumen akhir, para pembeli. Misalnya saya beli motor ke dealer motor. Nah, mereka kan menyerahkan langsung ke saya sebagai pembeli akhir. Nah, di situ apakah si dealer motor tersebut mengeluarkan faktur pajak pedagang eceran juga atau bagaimana? Di TR03 yang sudah diubah dengan TR11 tahun 2022 ada pengecualian Mbak. Tidak semuanya ya, ternyata nggak semua yang ke konsumen akhir itu bisa pakai faktur pajak eceran. Apa saja yang harus tetap menggunakan faktur pajak standar atau melalui faktur. Ya tadi pertama misalnya tadi dealer motor ya, kendaraan ya. Jadi kalau penjualan kendaraan itu harus membuat faktur pajak. Tetap faktur pajak standar ya. Iya. Di kendaraan bermotor, kemudian juga angkutan air, ya kapal pesiar atau untuk pribadi gitu. Iya, apalagi yang besar-besar itu kan kapal feri. Ada juga untuk misalnya kapal wisata, untuk kapal lihat. Tadi untuk yang penyerahan bangunan juga, tanah dan bangunan. Nah ini intinya sih yang diatur di sini. Memang ini secara material jumlahnya nominalnya cukup besar. Pastinya Mas. Motor aja paling murah pasti di atas 10 juta ya. Iya, termasuk tadi di bawah. Di angkutan udara, pesawat terbang itu tentunya kan
harus jumlah nominal penyerahannya banyak. Pasti besar. Makanya diatur ini tadi untuk yang penjualan, penyerahan atau penyewaan tanah dan bangunan, angkutan kendaraan motor, dan angkutan air, angkutan udara, pesawat udara, atau termasuk juga senjata api, Iya. termasuk pelurunya itu harus dibuatkan faktur pajak standar melalui e-faktur. Jadi tidak bisa pakai faktur pajak eceran. Oke, berarti Iya. di sini juga tetap diatur untuk penyerahan barang yang mungkin kita lihat dari sisi nominalnya ya Mas ya. Itu tetap menggunakan faktur pajak standar, menggunakan aplikasi e-faktur. Meskipun itu diserahkan ke konsumen akhir ya. Iya. Jadi tidak bisa membuat faktur pajak PKP pedagang eceran. Iya, ada Oke. pengecualian untuk penyerahan atau penyewaan yang tadi disebutkan. Oke, nah ini Mas, biasanya kalau kita bikin faktur pajak kan ada juga nih human error-nya. Mungkin salah ketik nih, entah ketik nominalnya atau salah ketik nama barangnya dan sebagainya. Kalau di sistemnya e-faktur, ketika kita membuat faktur pajak standar, kan itu bisa ada namanya faktur pajak pengganti untuk menggantikan kesalahan yang dibuat pada saat membuat faktur pajak nih. Nah, kalau di faktur pajak pedagang eceran sendiri bagaimana? Apakah kalau kita salah membuat faktur pajak pedagang eceran itu bisa dibenerin atau tidak nih, Mas? Gini Mbak Novi, kalau mungkin contohnya supermarket kali ya. Supermarket kan misalnya jual TV atau apa ke konsumen akhir, ternyata barangnya ini retur nih, nggak jadi dibatalin. Misalnya ada yang nggak sesuai atau apa, transaksinya nggak jadi. Kalau secara umum kan bisa saja secara bisnis, perusahaan pasti punya cara atau metodenya supaya itu diganti, dibatalkan fakturnya. Itu juga di cara perpajakan, untuk faktur pajak eceran bisa saja diganti atau dibatalkan. Cuma mekanismenya diserahkan kembali ke wajib pajak ya penjualnya tadi, sesuai ya cara bisnisnya mereka yang wajar ya, yang lazim ya. Nanti di faktur, di pas pelaporan SPT-nya ya tinggal disesuaikan saja yang dibatalkan. Kalau untuk faktur pajak eceran ini kan nanti adanya di lampiran AB Mbak, digunggung, jadi yang digunggung karena tidak ada nama pembeli, jadi dia nanti faktur pajaknya digunggung di lampiran AB, totalnya berapa, PPN-nya berapa. Jadi kalau misalnya ada yang dibebaskan, ya berarti diisi DP-nya, yang dibebaskannya nggak masuk ke komponen PPN. Jadi ketika ada pembatalan, penggantian, berarti perlu adanya pembetulan SPT, dirubah sesuai jumlah yang sebenarnya atau yang seharusnya berapa. Itu sih Pak, boleh aja jadi. Boleh ya. Berarti begini Mas, mungkin biar kawan pajak ini juga paham nih mengenai apa namanya mekanisme bagaimana faktur pajak PKP pedagang eceran ini dilaporkan di SPT PPN-nya. Nah, biasanya kalau kita ingin melaporkan faktur pajak standar, itu kan begitu kita input, kita membuat faktur pajak, otomatis nanti pada saat membuat laporan SPT PPN-nya itu semua akan terekod ya, akan langsung muncul, terakumulasi secara otomatis by system dari aplikasi e-faktur. Nah, berarti kalau dari penjelasan Mas Anjar tadi, kalau untuk pembuatan faktur pajak PKP pedagang eceran itu mereka tidak secara otomatis tergenerate ya Mas, terrekod, tapi bisa kita isi secara manual di kolom tersebut ya? Iya, diisi manual dan bisa dirubah manual, jadi nggak dikunci di sini. Ya mungkin nanti akan ada update ya yang digunggungnya, apakah ada PPN-nya atau termasuk yang dibebaskan. Untuk di aplikasi selanjutnya sih kemungkinan akan ada penyesuaian. Ya, dan tadi mungkin terlewat untuk faktur pajak eceran ini jangan lupa ya pembelinya nggak bisa mengkreditkan. Iya betul. Berarti kalau kita jelaskan lagi nih kawan pajak, untuk faktur pajak PKP pedagang eceran yang diterima oleh pembeli, ketika si pembeli itu mungkin dia orang pribadi tapi statusnya PKP nih, kan ada juga nih orang pribadi tapi dia pengusaha kena pajak. Dari faktur pajak pedagang eceran yang dia terima itu tidak bisa digunakan untuk pengkreditan pajak masukan. Iya, soalnya biasanya untuk pembeli yang seperti itu yang butuh pajak masukannya, mereka biasanya minta faktur pajak
standarnya Mbak. Oh, Kayak baik. fakturnya. Jadi nggak pakai faktur pajak eceran. Ya Berarti- solusinya bisa begitu. Berarti boleh ya nanti ketika misal nih saya jadi PKP, saya mau beli sepatu, nggak banyak sih 2 atau 3, tapi karena saya PKP, saya sebenarnya bisa nih mengkreditkan pembelian saya. Tinggal saya minta faktur pajak standar saja gitu ya ke penjualnya. Ya, dengan asumsi kan kalau untuk pajak masukan yang dikreditkan, ya berarti itu untuk kegiatan usaha. Oke, Iya. baik Mas Anjar, terima kasih banyak atas penjelasannya pada hari ini. Ada banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh nih mengenai faktur pajak PKP pedagang eceran. Kawan pajak, dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anjar, mungkin dapat saya highlight beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk pedagang eceran, yang dimaksud dalam ketentuan ini bukan seperti pedagang eceran yang mungkin kita bayangkan selama ini, yaitu tentang pedagang nasi uduk, penjual nasi uduk, tapi mereka juga harus sudah dikukuhkan sebagai PKP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pedagang eceran yang dimaksud pada ketentuan ini yaitu setiap pengusaha atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa ke konsumen akhir. Nah, jadi meskipun pengusaha tersebut atau PKP tersebut pedagang besar atau pengusaha besar, ketika dia melakukan penyerahan ke konsumen akhir bisa membuat faktur pajak PKP pedagang eceran. Namun ternyata tidak semua pedagang atau pengusaha yang melakukan penyerahan ke konsumen akhir bisa membuat faktur pajak PKP pedagang eceran, karena ada pengecualiannya. Di antaranya yaitu untuk pengusaha dealer kendaraan, baik kendaraan laut, kendaraan darat, maupun kendaraan udara. Itu pertama. Kemudian ada penyerahan berupa tanah atau bangunan. Nah, di sana mereka juga tidak bisa membuat faktur pajak PKP pedagang eceran meskipun mungkin mereka melakukan penyerahannya ke konsumen akhir. Nah, seperti itu kira-kira kawan pajak semua informasi yang dapat kami sampaikan pada podcast edisi kali ini. Terima kasih banyak Mas Anjar atas waktunya, atas penjelasannya, atas sharing ilmunya kepada kawan pajak semua. Sehat selalu Mas Anjar. Sampai ketemu kita di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita sampaikan salam dulu ke kawan pajak di sana. Saya Noviani. Saya Anjar Sukresno. Kami pamit undur diri. Kawan Kawan pajak, pajak, paham pajak. Pajak kuat, Indonesia maju.